Pernah kepikiran gak sih kalau pendidikan itu bisa lebih dari sekedar guru yang ngerangin di depan kelas? Nah, kali ini kita akan ngobrolin sebuah pergeseran yang super menarik di dunia pendidikan, di mana belajar itu bukan lagi soal transfer ilmu satu arah, tapi udah jadi sebuah kemitraan yang dinamis. Yuk kita kenalan sama konsep yang namanya pembelajaran mendalam. Kayaknya kita semua pernah dengar kalimat ini ya. Mungkin dari anak kita, atau malah kita sendiri yang dulu ngerasain pas sekolah. Tapi ini bukan sekedar keluhan iseng loh. Ini tuh petunjuk penting yang ngebawa kita ke sebuah model pembelajaran yang ternyata jauh lebih efektif, yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam ini? Jangan bayangin ini cuma metode ngajar baru yang ribet. Coba bayangin deh, ini lebih kayak sebuah ekosistem. Iya, sebuah jaringan di mana siswa, guru, keluarga, sampai komunitas di sekitar sekolah semuanya saling nyambung dan kerja bareng. Tujuannya cuma satu, bikin pembelajaran yang benar-benar nyambung sama dunia nyata, bukan cuma teori di dalam kelas. Oke, jadi gimana kita bakal ngebahas semua ini? Nah, perjalanan kita bakal dimulai dari pusatnya, yaitu siswa. Terus, kita akan bergerak keluar, ngeliat gimana peran guru, pimpinan sekolah, dan bahkan seluruh komunitas ikut bertransformasi buat mendukung ekosistem baru ini. Siap? Oke, kita mulai dari intinya ya. Perubahan paling fundamental dalam pembelajaran mendalam itu ada di siswa. Mereka bukan lagi kayak gelas kosong yang pasif nunggu diisi ilmu. Enggak. Sekarang, mereka jadi arsitek utama yang aktif ngebangun proses belajar mereka sendiri. Nah, peran baru siswa ini tuh bukan cuma ide ngawang-ngawang loh. Ada modelnya, ada strukturnya. Coba deh lihat gimana 3 elemen utama ini saling terkait, membentuk seorang pembelajar yang mandiri dan proaktif. Yuk, kita lihat lebih dekat 3 elemen ini. Jadi, model yang tadi kita lihat itu ditopang sama 3 pilar utama. Belajar untuk belajar, hubungan, dan aspirasi. Nah, 3 hal inilah yang jadi fondasi buat siswa supaya bisa benar-benar ngambil alih kendali pendidikan mereka. Pilar pertama, belajar untuk belajar. Maksudnya gimana tuh? Gini, siswa itu nggak cuma belajar apa materinya, tapi juga belajar gimana cara mereka belajar yang paling efektif. Mereka mulai sadar sama proses berpikir mereka sendiri. Ini yang disebut metakognisi. Jadinya, mereka bisa nentuin target sendiri dan aktif minta masukan biar bisa terus jadi lebih baik. Lanjut ke pilar kedua, yaitu hubungan. Ya, namanya juga manusia kan, makhluk sosial. Cara kita belajar pun begitu. Di model ini, hubungan yang kuat sama teman sekelas dan komunitas itu udah bukan lagi nice to have, tapi bener-bener jadi intinya. Kenapa? Karena rasa memiliki dan jago berkolaborasi itu ternyata motivator belajar yang luar biasa banget. Dan pilar terakhir, aspirasi. Gini deh, coba bayangin. Pas pelajaran di kelas, nyambung langsung sama minat dan cita-cita siswa, motivasi mereka pasti langsung meroket kan? Nah, disinilah peran guru yang hebat, yaitu manfaatin rasa penasaran alami siswa buat micu mereka ngegali topik-topik yang lebih dalam dan otentik. Nah, logis kan? Kalau siswanya berubah, ya gurunya juga harus ikut berevolusi dong. Yuk, sekarang kita geser fokusnya dan lihat gimana peran guru bertransformasi secara dramatis. Dari yang tadinya cuma instruktur, sekarang jadi arsitek pengalaman belajar. Coba lihat deh pergeserannya. Dari yang tadinya fasilitator yang cenderung pasif, sekarang jadi aktivator yang proaktif. Dari cuma menyampaikan konten, jadi merancang pengalaman. Ini bukan cuma ganti istilah ya, tapi benar-benar perubahan cara pandang yang fundamental. Dan sama kayak siswa tadi, peran baru guru ini juga ada petanya loh. Ada 3 fungsi utama yang sekarang diemban sama seorang guru di dalam ekosistem pembelajaran mendalam ini. Nah, ini dia 3 peran barunya. Aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Kedengarannya keren ya, tapi apa sih artinya satu persatu? Yuk kita bedah. Jadi, sebagai seorang aktivator, guru itu bukan cuma ngasih tahu, tapi benar-benar mancing pemikiran kritis siswa. Pakai pertanyaan, pakai feedback yang membangun. Terus, sebagai kolaborator, mereka nggak lagi kerja sendirian. Mereka merancang pembelajaran itu bareng-bareng sama siswa, orang tua, dan bahkan mitra komunitas. Biar pengalaman belajarnya jadi relevan dan kaya. Dan peran ketiga ini, wah ini mungkin yang paling krusial sih. Guru sebagai pencipta budaya. Maksudnya, mereka ngebangun lingkungan kelas yang aman secara psikologis. Tempat di mana siswa tuh nggak takut buat nyoba, nggak takut bikin salah, dan berani belajar dari kegagalan. Inilah fondasi inovasi yang sesungguhnya.
Oke, siswa berubah, guru berubah, terus siapa nih konduktornya? Siapa yang ngatur semua orkestra ini? Nah, disinilah peran kepala sekolah jadi super penting. Mereka bukan lagi cuma seorang manajer, tapi arsitek utama dari keseluruhan ekosistem baru ini. Fokus mereka jadi beda banget. Ada 3 tanggung jawab inti bagi kepala sekolah di model ini. Pertama, jadi contoh pembelajar. Kedua, ngebentuk budaya kolaboratif. Dan ketiga, ngejaga fokus semua orang biar tetap ke tujuan utama pembelajaran mendalam. Artinya, kepala sekolah itu nggak cuma nyuruh, ikut pelatihan sana. Nggak, mereka ikut belajar bareng guru-gurunya. Mereka juga aktif ngebangun budaya di mana nyoba hal baru dan bahkan gagal itu dianggap sebagai bagian dari proses. Dan yang paling penting, mereka mastiin sekolah nggak kebanyakan program, tapi fokus ke beberapa hal yang dampaknya paling besar. Oke, sekarang kita perlebar lagi lingkarannya. Pembelajaran mendalam itu nggak berhenti di gerbang sekolah aja. Ini tentang meruntuhkan dinding-dinding pembatas dan ngelibatin mitra paling penting yaitu keluarga dan komunitas. Nah, ini pertanyaan krusial. Selama ini kan hubungan sekolah sama keluarga seringnya satu arah aja. Tapi di ekosistem baru ini, keluarga itu bukan lagi penonton. Mereka adalah pemain kunci. Kuncinya itu pergeseran menuju kemitraan sejati. Artinya, komunikasinya harus dua arah, bukan cuma laporan nilai akhir semester. Artinya, orang tua dilibatin dalam proses belajar lewat acara kayak pameran karya yang dipimpin siswa. Dan yang paling dasar, sekolah harus menghargai kalau orang tua itu ya ahli nomor 1 soal anak mereka sendiri, ya kan? Dan kemitraan ini nggak berhenti di keluarga aja loh. Dinding kelas itu ibaratnya mulai melebur. Siswa sekarang bisa nyambung langsung sama para ahli di bidangnya, berkolaborasi dengan para profesional dari dunia usaha dan dunia industri atau DUDK, dan ngerjain proyek yang dampaknya nyata buat komunitas mereka. Keren banget! Jadi, ya inilah gambaran utuhnya. Sebuah ekosistem pendidikan di mana tanggung jawab belajar itu udah bukan cuma di pundak guru, tapi jadi tanggung jawab bersama. Setiap orang punya peran. Dan yang paling penting, setiap orang adalah pembelajar. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dari semua peran yang tadi kita bahas, siswa, guru, kepala sekolah, keluarga, menurut Anda, peran siapa sih yang paling challenging buat diubah? Jawabannya mungkin bakal nunjukin di mana letak tantangan sekaligus peluang terbesar dalam transformasi pendidikan kita.